untuk meningkatkan kepercayaan diri, Halo teman-teman, jumpa lagi bersama aku Rita. Gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja. Oke teman-teman, kali ini aku bakal ngebahas seputar self-improvement. Bagaimana cara kita meningkatkan rasa percaya diri kita. Tapi sebelumnya aku pengen nanya nih sama kalian, pernah gak sih kalian ngerasa minder, kemudian kalian gak percaya diri sama diri kalian sendiri setelah kalian melihat sekitar kalian? Misalnya nih, kalian melihat teman-teman kalian sudah pada menikah, udah punya anak, kemudian mereka udah menemukan belahan jiwanya, kemudian mereka udah punya usaha, jadi pengusaha sukses, ataupun mereka memiliki pekerjaan yang menjamin lah atau bagus begitu ya. Terus kalian ngelihat diri kalian sendiri, kalian ngerasa minder, terus kalian ngerasa aku nggak ada apa-apanya. Oke, teman-teman pernah nggak ngerasain ini? Oke, jawab aja ya dalam hati kalian. Nggak kalian aja kok teman-teman, tapi banyak yang ngerasain ini, termasuk aku juga pernah ngerasain ini. Nah, bagaimana sih kira-kira untuk meningkatkan kepercayaan diri kita ketika kita ngelihat sekitar kita udah pada wah banget? Ini nih masalah dari milenial kali ini, karena sesuai dengan penglihatannya di sekitar. Oke, kita langsung aja ya. Cara meningkatkan percaya diri menurut KBBI itu adalah yakin diri kepada diri sendiri, yakin kepada kemampuan diri kita. Kita samain dulu ya definisinya ya. Jadi percaya diri itu adalah yakin akan kemampuan diri dari segi apapun, dari segi skill, penampilan, cara kita berbicara. Itu percaya diri, yakin pada kemampuan diri kita sendiri. Oke teman-teman, jadi kita sudah tahu ya definisi dari percaya diri itu seperti apa. Kadang kepercayaan diri itu naik turun ya. Ibaratkan kadang hari ini kita percaya banget sama diri kita sendiri, percaya diri, terus besoknya itu kadang turun. Itu sebenarnya banyak faktor sih kenapa naik turun kayak gitu kan. Itu sesuai dengan kondisi lah. Itu bisa juga karena masalah, mungkin karena situasi, kemudian tantangan yang nggak selesai-selesai. Itu banyak banget faktornya. Tapi yang kita perlu ketahui adalah ketika kita memiliki rasa kepercayaan diri yang bagus atau tinggi ya, bukan over ya, ingat bukan over, tapi pas lah tinggi, kita akan lebih banyak mendapatkan benefit. Yang pertama, ketika kita percaya diri, otomatis orang akan yakin ketika kita berbicara, menjelaskan sesuatu. Nah, misalnya kalian pekerja nih, misalnya kalian karyawan atau sales, kalian percaya diri untuk menyampaikan produk kalian, maka orang akan yakin begitu loh ketika mereka ngelihat body language kalian, cara kalian berbicara, penampilan kalian, mereka juga yakin bahwa kalian itu akan menjelaskan atau produk yang kalian tawarkan itu benar-benar berkualitas begitu. Banyak banget benefitnya, mau kalian student, mau kalian karyawan, kalian jadi leader juga, kalian profesi apapun itu dibutuhkan kepercayaan diri. Ketika kalian percaya sama diri kalian sendiri, baik itu penampilan, kemudian body language kalian, terus cara kalian berbicara, kalian itu akan terlihat begitu meyakinkan gitu teman-teman ya. Oke, langsung aja ya. Bagaimana sih caranya kita meningkatkan kepercayaan diri kita yang kadang naik turun kayak roller coaster, tapi it's okay lah, nggak apa-apa. Semuanya itu adalah kehidupan, dan ini adalah proses pembelajaran kita, dan kita harus tetap belajar. Cara meningkatkan kepercayaan diri kita bagi menjadi dua ya. Jadi ada lewat internal dan eksternal. Internal ini dari dalam diri kita, kemudian eksternal itu dari pengaruh orang atau faktor-faktor di luar diri kita. Nah, yang pertama itu dari internal kita teman-teman. Dari internal kita
Meningkatkan kepercayaan diri itu bisa melalui kita ketahui dulu apa yang kita inginkan. Apa sih yang kita inginkan? Apa yang kita mau lakukan di dalam kehidupan kita? Nah, kita cari-cari tuh, kita kenali diri kita. Ketika kita melihat, oh ternyata potensi diri aku apa ya? Misalnya kalian suka masak, kemudian kalian suka nyanyi, kalian suka buat kreativitas. Nah, kalian sudah menemukan nih apa yang kalian inginkan, dan kalian tahu potensi terdalam ataupun yang belum kalian temukan di dalam diri kalian, dan kalian lakukan itu. Asah itu ini menjadi awal untuk meningkatkan kepercayaan diri kalian. Ketika kalian asah dan menjadikan ini itu keahlian, ini akan menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan diri pada diri kalian sendiri. Kemudian yang kedua nih teman-teman, ketika kalian sudah asah potensi kalian, kemudian kalian mendapatkan benefit ya dari apa yang saja yang kalian lakukan, kalian kasih reward ke diri kalian sendiri. Misalnya kalian jalan-jalan, misalnya nih kalian sudah membuat suatu karya, misalnya kalian masak ataupun nyanyi, ataupun kalian buat menyelesaikan tugas kalian, itu kasih reward ke diri kalian sendiri. Reward itu tuh nggak usah mahal-mahal teman-teman, semampunya kalian aja. Misalnya kalian traktir diri kalian sendiri, kalian misalnya mau makan bakso, makanan kesukaan kalian, atau makan soto, atau makan pizza kek, itu tuh hal-hal yang sederhana yang kita kasih kepada diri kalian sendiri, dan itu akan benar-benar berimpact ataupun berefek ke positif banget buat diri kalian sendiri. Jadi kalian akan lebih menghargai apa saja yang kalian sudah lakukan. Kasih reward ke diri kita sendiri, oke? Yang ketiga dari diri kita sendiri. Ketika teman-teman sudah menemukan potensi, kemudian kalian asah, ingat teman-teman, berbagi. Ketika kita berbagi kepada orang lain, berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada orang lain, maka sebenarnya ilmu itu akan bertambah. Kita semakin paham dengan apa yang kita bagikan. Kita akan semakin mendalami ilmu yang kita pelajari. Dan itu sangat-sangat luar biasa, bermanfaat bagi orang lain. Bagilah ilmu ataupun pengalaman kepada orang lain, dan tolonglah orang lain. Nah, yang keempat nih teman-teman, investasikan kepada diri sendiri. Investasi apa aja? Investasi pada diri sendiri itu seperti kita baca buku, kemudian kita berolahraga, terus kasih makanan yang sehat pada diri kita sendiri, terus kita belajar hal baru, melakukan hal-hal yang membuat diri kita bahagia. Investasikan hal-hal yang positif di dalam diri kita sendiri. Itu sangat-sangat luar biasa, dan efeknya tuh meningkatkan rasa percaya pada kemampuan diri kita. Ketika kita belajar hal baru di setiap saat, maka kita akan merasa percaya diri, percaya akan kemampuan ataupun analisis ataupun berbagai hal yang keluar dari diri kita sendiri, karena kita memiliki kemampuan dan ilmu itu. Ketika kita investasi pada diri sendiri, kita tidak akan berhenti untuk belajar. Kita memiliki prinsip belajar itu sampai akhir hayat. Terus-menerus belajar dan berikan yang terbaik pada diri kita sendiri. Itu cara kita menghargai diri kita sendiri, dan kita akan semakin yakin pada diri kita sendiri. Cara meningkatkan diri kita dari eksternal itu di luar kita ya, di luar, di sekitar kita begitu. Yang pertama itu, mulailah memperbaiki penampilan kalian. Lihat nih, jilbab kalian, pakaian kalian, kemudian dari atas sampai ujung kaki kalian lihat. Kemudian kalian lihat lagi body language kalian seperti apa. Inner beauty dan outer beauty itu penting banget. Banyak dari teman-teman ya pasti mengatakan, yang penting kan inner beauty-nya kak. Iya, penting banget inner beauty, tapi outer juga penting. Karena ketika kita memiliki penampilan yang oke, otomatis kita akan merasa percaya diri gitu loh. Secara otomatis itu, ketika kalian coba deh kalian mulai make up ya, yang cewek-cewek, kemudian yang cowok-cowok mulai kalian bersihin badan, kemudian kalian pakai yang rapi dan oke, kalian akan ngerasa spesial, kalian akan percaya diri.
yakin bahwa kalian itu keren dan oke kayak gitu. Meskipun mungkin nggak semuanya bilang kalian oke, tapi di dalam diri kalian itu akan meningkat rasa percaya diri kalian sendiri dari memperbaiki penampilan, outer beauty kalian. Nah, yang kedua, agar benar-benar meningkatkan kepercayaan diri kalian nih teman-teman, kalian tuh butuh banget komunitas yang mensupport kalian, terutama mensupport di bidang kalian. Misalnya teman-teman suka public speaking, kalian berkumpul sama orang-orang yang suka public speaking juga, biar makin percaya diri dan kalian juga bisa bertumbuh di situ. Kemudian kalian suka fashion, kalian suka music, kemudian kalian suka nari, tari, kalian berkumpul sesuai dengan passion kalian. Komunitas yang mensupport, teman-teman yang selalu mendukung kalian, itu sangat-sangat penting banget. Nah, ini juga akan meningkatkan rasa kepercayaan diri kalian, keberhargaan diri, itu akan tingkatnya tinggi dan terus bertumbuh teman-teman. Serius deh, pengaruh lingkungan itu tuh sangat-sangat luar biasa, mempengaruhi dengan cepat kalau kalian pengen bertumbuh terus. Oke, yang ketiga teman-teman, yang penting banget adalah temukan teman-teman terdekat yang mensupport passion kalian, yang mensupport bakat kalian. Selama itu positif, itu kalian butuh banget support dari sahabat-sahabat terdekat. Jangan pernah deh ketemu sama orang-orang yang suka menjatuhkan kalian, terus membuli kalian, yang gak ngehargain kalian, atau malah membuat rasa percaya diri kalian itu semakin menciut. No. Kalian butuh banget teman-teman yang juga sevisi, antusiasnya luar biasa untuk maju terus ke depan. Itu akan membantu kalian untuk terus bertumbuh. Ingat ya, lingkungan teman-teman itu sangat berpengaruh teman-teman, supaya kita semakin yakin sama diri kita sendiri, yakin akan potensi diri kita sendiri, dan kita memiliki percaya diri yang tinggi teman-teman. Jadi teman-teman, ketika kita mengetahui ya kekuatan untuk meningkatkan kepercayaan diri baik dari segi internal maupun eksternal, kita akan lebih mudah mengatur dan mengontrol emosi kita. Ketika kita down, ketika kita lagi gerasak gerusuk gitu kan, pokoknya kita nggak baik lah, nggak happy, kita bisa meningkatkan kepercayaan diri kita, dan kita tidak akan mudah tergoyah ketika ada kritik ataupun yang saran yang menyakitkan dari luar kita. Oke teman-teman, semoga sharing kali ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Tetap semangat dan jangan pernah berhenti untuk belajar ya. Dan dukung channel ini dengan subscribe, kemudian like, komen, dan share video ini ke media sosial yang kalian punya. Oke, sampai ketemu lagi dan bye-bye.